Selamat, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robi Chandra. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami berlutut berterima kasih karena sepanjang perjalanan hidup kami dalam susah dan senang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan semua yang kami kasihi dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapak, kami rindu dengar suara Tuhan, apa yang Kau ajarkan, supaya kami benar-benar melakukan apa yang Kau inginkan. Biarlah murid melakukan apa yang gurunya lakukan. Dan Kau adalah sahabat kami, kekasih kami, Tuhan kami. Biarlah kami lakukan itu semua, karena kami bersyukur dan ingin mengungkapkan terima kasih kami melalui hidup kami sehari-hari. Bicaralah pada kami, dan biarlah setiap orang yang mendengar firman-Mu diberkati. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, membawa anugerah Tuhan kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 10 ayat 21 sampai 24. Matius 10 ayat 21 sampai 24. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak pada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan. Alkitab mengatakan yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita bicarakan hari ini melengkapi agar menjadi sama seperti guru. Saya ingat dua cerita yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ada seorang pendeta yang melayani di GKI di sini, di perniagaan, itu di dalam zaman perang antara tahun 942 sampai 1945. Namanya pendeta Chua Tek Kwat. Pendeta itu tidak hanya mau melayani umatnya biasa, tapi dia tahu pada zaman Jepang begitu banyak orang menderita. Perempuan diperkosa, orang ditangkap, dijadikan romusa, pagar-pagar besi aja diambil semua, dijadikan senjata. Dan pendeta itu mengumpulkan uang dari sana sini, membantu orang-orang yang susah di mana-mana saja. Dia bekerja juga sama dengan satu organisasi di kota Malang setahu saya. Bogor, Malang, dan sekitarnya. Tetapi di organisasi itu juga mereka tahu Jepang begitu jahat, mereka juga mencatat berapa pasukan Jepang berangkat ke sana kemari dan menyampaikan ke Hawaii, ke Sekutu. Dan pada satu hari pendeta itu ditangkap bersama teman-temannya, dimasukkan penjara. Tetapi pada bulan Agustus sekitar tanggal 15 ketika Jepang akan keluar dari Indonesia, dikatakan, kamu saya bebaskan dengan syarat. Pilihanmu dua. Katakan Tenno Heka Bansai. Kaisar adalah yang dimuliakan. Kamu bebas. Dan pendeta itu tidak bisa. Satu-satunya saya muliakan adalah Tuhan Yesus. Dan Jepangnya mengeluarkan samurai. Kamu punya waktu memikirkan beberapa jam. Kalau kamu tidak mau mengatakan Tenno Heka Bansai, kepalamu dipotong. Dan dia berada di penjara bersama dua temannya. Maka dia mengambil jam tangan dan cincinnya, berikan pada temannya, dan berkata, titip berikan pada istri saya. Kemudian temannya itu memang bebas.
Akhirnya menemani istrinya dan akhir menikah. Tapi si pendeta itu rela kepalanya dipotong. Catatan itu tidak banyak di sejarah, tapi ada kalau Anda periksa. Jenazahnya lalu dikuburkan di Ancol. Kalau Anda lihat ke dalam Taman Ria Ancol, di dalam ujung sana kan ada kuburan besar. Disitulah dikumpulkan banyak pahlawan yang kita tidak tahu, termasuk beliau. Yang membuat saya tertarik adalah, apa susahnya sih mengatakan Teno Hekab Dansai? Beres kan? Tapi pendeta itu mengatakan, tidak bisa. Guru saya Tuhan Yesus. Tuhan saya Tuhan Yesus. Dan saya tidak bisa memuliakan lain kecuali Tuhan Yesus. Dia rela menderita untuk itu. Dan dia punya 2 anak. Masih kecil, ditinggal bersama istrinya. Anaknya sekarang satu adalah pendeta, ada di New York. Yang satu ada juga di Bali. Katanya masih punya 1 anak perempuan, saya nggak di sekitar sini. Menderita seperti Tuhan Yesus tidak mudah, saudara-saudara. Apalagi kalau kita baru nyanyikan lagu kemenangan dalam Tuhan. Tapi itu kan kenyataan dalam hidup Kristen. Saya ingat peristiwa kedua ketika istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Itu oke, dokternya nggak dikasih masuk. Tapi anak yang ketiga, saya harus berada di samping si dokter. Dokternya dokter baru, masih sekolah. Jadi bagaimana mengeluarkan anak bayi dari dalam? Memotong ari-arinya, membersihkan darahnya, menolong istri saya, baru saya sadari betapa menderitanya wanita untuk menghasilkan seorang anak perempuan. Saya telepon ibu saya dan berkata, Mama terima kasih untuk jadi mama saya. Mama saya, kenapa kamu? Semua oke? Saya baru saja menolong anak ketiga itu melahirkan saja. Dan ibu saya mengatakan, ya, itu yang kami derita demi kemenangan punya kamu di dunia. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita ingin cepat menang, berhasil, ikut Tuhan, hidup foya-foya, mati masuk surga. Itu cuma ada di gereja-gereja tertentu, di sini sih nggak ada. Nyatanya hidup tidak demikian. Oh, orang pengennya kawin dalam nama Kristus, hidup nggak pernah berkelahi seumur hidup. Ya sekali berkelahi bubar, karena nggak pernah berkelahi gitu kan. Hidup tidak demikian. Punya anak kita pikir enak, gampang. Nggak tahu ketika anak mulai pacaran dengan orang yang kita nggak suka kan. Betapa susahnya. Dan saudaraku, berarti saya katakan dalam hal yang penting dalam hidup kita tuh, hidup tuh ada 2 sebenarnya yang kita harus perhatikan. Pertama ada pilihan-pilihan. Yang kedua ada konsekuensi dari tiap pilihan. Ini dalam menyata. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 jelas Tuhan katakan, Allah memberkati Anda dan saya, memberkati umat manusia. Allah memberikan kemungkinan kita berkembang dan berkuasa. Allah memberikan modal sumber-sumber daya alam dan semua hasil penciptaannya. Tetapi pasal 2 ayat 17, Allah juga memberikan mereka batas-batas dan pilihan. Semua boleh kau makan buah-buahan itu kecuali itu. Semua diberikan tapi ada batasnya. Ada pilihan. Mau ikut batas atau mau ikut apa yang kita suka. Jelas dalam kehidupan itu. Matius 10 21-24 juga bicara hal yang lebih kentara, lebih tajam. Kalau kita observasi, mari kita amati ayat-ayat itu. Tuhan melengkapi murid-muridnya dengan suatu pemahaman ini. Sesudah ia kembali ke surga dan mereka bekerja, mereka akan menjalani hidup dengan pilihan-pilihan yang berat. Pilihan itu adalah hidup sebagai seorang murid sejati atau hidup sebagai murid asal jadi. Ini 2 hal yang berbeda. Gampang menyebut diri Kristen, tetapi menjadi Kristen sejati, murid sejati tidak mudah. Bagi orang Yahudi dulu, ketika seorang mau ikut rabi, dites masih rabi, ditanya, kamu ngerti ini nggak? Firman Tuhan bilang ini apa? Bagaimana? Di akhirnya kalau rabi ini bagus, berkata, ikutlah aku. Artinya kamu begini. Cocok untuk itu. Ikut bukan belajar mengetahui. Belajar doktrin. Belajar doktrin ini, doktrin itu. Tidak. Bagi orang Yahudi, ikut rabi, berarti rabi pergi kemana, saya mesti ikut. Rabi bikin apa, saya mesti bikin. Rabi bisa apa, saya mesti bisa. Bukan mengerti doktrin, tapi bisa melaksanakan si rabi. Berarti meninggalkan banyak hal di belakang. Berarti merubah diri supaya cocok dengan si rabi. Waktu temponya rabi jalan cepat, saya mesti cepat. Rabi pelan, saya pelan. Dan
Tuhan Yesus mengajarkan lebih jauh dari itu. Kamu ikut aku, kamu muridku. Aku gurumu. Gurumu ini guru yang menderita. Berarti pilihanmu kalau kamu jadi murid sejati, kamu harus tidak takut dengan penderitaan. Karena aku pun menghadapi penderitaan. Maka ada istilahnya adalah, ikut Kristus berarti berada di dalam persekutuan penderitaan. Tapi hanya melalui persekutuan penderitaan, ada kemenangan. Persekutuan kemenangan. Persekutuan kemuliaan hanya muncul setelah kita menjalani persekutuan penderitaan. Tanpa itu, kemenangannya palsu atau semu. Jadi pilihan bagi murid-murid itu pertama-tama bisa katakan adalah mau hidup seperti Tuhan Yesus. Penuh kepedulian, berani mengorbankan diri, memperhatikan yang tersisih, yang terbuang, yang sukunya lain sekalipun, mengabdi bagi rencana Allah apapun Sang Bapa inginkan, bahkan dimusuhi banyak orang, dikatakan gitu. Dan bagi orang Yahudi jalan itu, mereka bangga sebagai orang Yahudi. Ini aku keturunan siapa, kakekku siapa, bisa diurut. Istriku siapa, urutannya itu bangga mereka ya kan. Peraturan-peraturannya. Dan ini semua dibuang hanya ikut Yesus. Ikut meninggalkan, berarti meninggalkan satu yang berharga oleh mereka. Pergi kemana gurunya pergi. Meninggalkan kebiasaan dan tradisi-tradisi. Serta kenyamanan. Sepanjang jalan mereka harus mau diubah karakternya. K pertama karakter, K kedua komitmennya, K tiga kelakuannya, dan keempat kontribusinya jadi nyata bagi kerajaan Allah dan kemuliaan Tuhan. K yang keempat. Karakter berubah, komitmen berubah, kelakuannya berubah, akibatnya kemuliaan Tuhan dibesarkan gara-gara hidup mereka. Itu dampak mereka. Berarti ikut Yesus siap terbuang dari masyarakat. Itu zaman dulu. Kalau bagi orang Yunani bagaimana? Ikut Yesus berarti cari mati. Sebab orang pada saat itu mengatakan Kaisar adalah putra Allah. Kaisar mengatakan aku putra Allah. Berarti kalau kita katakan Yesus putra Allah, kita menentang Kaisar. Anda bilang Kaisar berbohong, berarti harus siap mati. Disinilah harus memilih. Hidup adalah pilihan. Itu yang kita lihat dari firman Tuhan, latar belakangnya itu. Jadi sekali pilihannya adalah hidup sebagai murid sejati, ikut yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang bernilai buat Tuhan Yesus, tolong orang, kepedulian, kita baik. Atau ikut murid sekedar nama, aku murid dia tapi nonton. Dan ini ada konsekuensinya semuanya. Memang jadi demikian kita katakan tadi, hidup adalah pilihan dan konsekuensi. Konsekuensinya adalah penderitaan ketika ikut Tuhan Yesus. Dihina, dikatakan ini, dimusuhi, dikucilkan, bahkan dianiaya, disebut-sebut kata di bagian lain mereka itu pengikut Beelzebub. Beelzebub itu apa? Tuhan dari tinja. Tuhan dari tinja itu. Bayangkan itu ya. Jadi ketika gurunya, Tuhannya diperlakukan tidak adil. Setelah berbuat baik, tolong orang, menyembuhkan, dan lain-lain. Sebagai murid harus siap diperlakukan seperti itu. Penderitaan itu penderitaan bermacam-macam. Secara materi, punya jubah dua, satu dikasih. Cuman apa yang ada di salib, jubahnya pun diambil. Tempat tidurnya di mana? Serigala ada lubangnya katanya. Pertama itu. Katanya secara materi akan. Jadi ikut aku. Jadi Tuhan Yesus itu bukan kayak orang yang mempromosikan beli real estate, beli mobil, beli apa. Ini bagus, ini bisa begini. Enggak. Ikut aku, ini resikonya ya. Secara materi kamu kalah sama orang. Yang kedua, ikut aku. Secara kejiwaan dimusuhi. Diperlakukan tidak adil. Ikut aku. Yang ketiga, secara sosial diasingkan, dimusuhi. Tapi dikatakan tadi firman Tuhan, jangan takut. Sehebat-hebatnya kuasa yang memusuhi, memperlakukan tidak adil, sehebat-hebatnya kuasa penderitaan, kemenangan itu ada. Itu betul seperti tadi dikatakan lagu ini.
Siapa sih murid Tuhan Yesus itu? 12 orang, 11 yang benar. 11 itu apa pendidikannya? Orang ece-ece, orang kebanyakan. Ada pengikut katanya berapa, 120, 130. Berapa sih? Nggak sampai 300 orang. 300 orang yang bersedia menderita itu. Ditambah Maria Magdalena yang reputasinya kayak begitu. Gitu ya. Kalau sekarang banyak di situ tuh keluyuran kalau malam itu. Ya, tapi kalau Anda pergi ke sekarang tuh kalau nggak salah Siprus, dia sangat dihormati karena dia mati sebagai martir gitu. 300 orang mengubah dunia, saudara. 300 orang itu nggak ada dia, nggak ada kita. 300 orang itu mengubah seluruh dunia. Bayangkan kalau tidak ada kekristenan. Bisa bayangkan nggak kalau nggak ada kekristenan kayak apa? Nah, ini yang menarik sekali. Mereka bersedia menderita 300 tahun. Tepatnya 325 tahun. Ditangkap, digantung, disalib, diadu binatang. Tinggal di gua di bawah tanah. Sampai sekarang ada tempatnya kalau Anda lihat ke Italia, ke Perancis, lihatlah. Mereka bertahan. Yang menarik adalah dari mana mereka menang. Mereka berhasil bukan karena mereka hidup senang-senang dan semuanya oke. Justru di tengah penderitaan mereka menginspirasi orang lain. Seorang istri yang ditinggal suaminya dibenci karena istrinya menjadi ikut murid Kristus. Seorang anak dibuang oleh bapaknya. Seorang kakak yang tidak diakui adiknya. Orang yang disalib, yang mereka jalani semua kesusahan itu di tengah kekurangan apa? Dengan keteguhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Ini kuasa pengampunan memang. Jadi dengan kata lain, anugerah tidak bersyarat dari Tuhan. Bukan berarti anugerah murahan, saudaraku. Itulah yang membuat kadang orang Kristen tidak punya dampak keluar. Ketika sekolah minggu kami sudah 200 orang, saya katakan pada guru sekolah minggu, saudara-saudara saya hargai kerja keras Anda. Tapi ini ece-ece. Lu cuma nyampaikan Injil ke tengah orang Kristen. Mana hasilnya? Kalau setiap anak, setiap Anda tidak membawa orang pada Kristus dalam 3 tahun. Tahun pertama berteman. Tahun kedua tolong ketika dia susah. Tahun ketiga bicara tentang hidup kita dengan Kristus. Tahun keempat tawarkan dia. Kalau nggak gitu kita omong kosong. Semua cuma main gereja-gerejaan. Bukan murid sejati, murid asal jadi. Rupanya kata-kata itu menancap mereka. Ya saya nggak tahu ya. Sekarang rasanya 900 aja sih ada. Saya udah nggak bisa ngitung lah sekolah minggu kami berapa gitu. Karena setiap guru tuh mengatakan kami terpukul Pak dengan kata-kata itu. Kami pikir cukup jadi Kristen. Oh bisa, jadi Kristen itu bagus. Cuman bukan murid sejati. Murid sejati itu mau diubah Tuhan. Karakter, kemampuan, komitmen, berani menderita. Justru melalui penderitaan itu, orang nyerah. Kita tunjukkan ada kuasa Tuhan. Dan orang terinspirasi dengan itu. Jadi bukan menyampaikan Injil dengan mulut, dengan sikap Anda ketika Anda menderita. Saat menderita itu kelihatan kualitas Anda yang sesungguhnya. Seperti petinju. Saya tuh paling suka nonton film tinju gitu di televisi ya. Tinju atau Thai boxing atau apa. Yang udah dipukulin, udah jatuh, ditekan, dibanting itu. Tetap bangun lagi, dipukul. Dan saat terakhir masih mukul terakhir saatnya kalah gitu. Itu hebat. Daripada mulai menang langsung tiga ronde menang. Itu nggak menarik. Tapi dia udah kena digebuk, diinjak, di apa. Perempuan udah nggak bisa apa-apa. Udah berdarah mukanya itu, tapi saat terakhir bisa melawan musuh yang lebih gede. Itulah. Saudaraku, seperti seorang wanita melahirkan berdarah. Sakit. Menyusui pertama perihnya kayak apa istri saya lihat itu. Tapi dampaknya bagi anak, bagi suami. Dan ketika saya berhasil dalam satu hal, nomor satu saya katakan, saya tidak ada di sini kalau bukan mama saya. Mama saya punya pendidikan S3. SD nggak pernah, SMP nggak pernah, SMA nggak pernah. Tetapi penderitaan yang dia jalani untuk membesarkan kita, itu adalah bekal terbaik yang kita miliki. Saya sekolah di Amerika 8 tahun. Orang lain sekolah dapat gelar macam-macam. Saya di sekolah yang aneh. Uang sekolah nggak bayar, tapi untuk kerja, untuk makan, ini pacul, ini bibit, ini traktor.
kerja di pabrik udah, kerja jadi tukang petani udah, tukang masak udah, ya. Dengan polisi udah, akhirnya jadi pemandu wisata. Saya pendaki gunung. Kenapa? Tuhan Yesus mendaki gunung. Oh, saya ikut Kristus mendaki gunung, bikin gereja di Himalaya. Haleluya. Tetapi setiap mendaki gunung, jalan sampai akhirnya. Terakhir dengan istri jalan, dia duluan di depan saya 800 meter. Saya udah nggak kuat, udah ngantuk jalan. Baru saya sadar, ikut jalan di belakang. Jalan serta Yesus, kakiku kram, perutku sakit, gitu ya. Dan buang gas nggak berhenti-berhenti. Gitu. Jadi kita pikir ikut Kristus itu enak. Pak. Justru yang menguatkan itu di dalam penderitaan. Dan orang-orang di sana yang bingung itu sampai berkata, kenapa Bob semua datang jauh-jauh? Dan ke tempat kami jalan ribuan meter, jalan kaki, kok mau? Itu keajaiban. Gereja itu bisa berdiri, itu keajaiban di Nepal itu. Sekali lagi, tanpa penderitaan, tidak ada kemenangan. Tanpa bersama Kristus menderita, kita tidak akan mengalami mujizat, ketakjuban, keintiman dengan dia, dan masa keheranan kebaikan kuasanya. Kita hanya tahu sedikit. Itu yang kita lihat. Jadi kesimpulannya apa tafsiran kita? Pertama-tama saudaraku yang diajarkan firman Tuhan hari ini, Kristus menyiapkan Anda dan saya untuk jadi murid-murid untuk menjalani hidup bukan sebagai wisatawan. Bukan sebagai orang biasa. Tapi seorang yang hidup ya, dengan misi nyata. Memperkenalkan guru yang tidak takut pada penderitaan. Memang dalam kondisi sekarang kita nggak tahu sampai berapa lagi menderita. Ya. Bencana alam, banjir, kebakaran hutan, sakit juga belum kelar, begitu ya, ekonomi dan sebagainya. Tapi kita tunjukkan di dalam hal itu, kalau Tuhanku tidak takut penderitaan, kita kan belum disuruh mati sampai disalib, cuma segini aja kok ribut gitu. Kita jalani, itu satu. Kita tidak takut penderitaan, jangan takut. Fellowship of the suffering. Berada dalam persekutuan yang menderita demi menjadi persekutuan yang memuliakan Allah dan tenang, tidak ada masalah. Nomor dua, anugerah cuma-cuma dari Tuhan untuk dipilih ikut dia bukan berarti anugerah murahan. Dia bayar harga, kita harus bayar harga. Seorang bernama Bonhoeffer mengatakan cost of discipleship, biaya menjadi pemuridan. Memang benar, harus siap untuk itu, bukan jalan biasa. Kita tidak dijadikan wisatawan, tapi dijadikan pejuang dan pahlawan. Pejuang dan pahlawan. Ini yang paling penting. Dan ini sangat luar biasa. Di belakang gigi saya 3 gigi kosong sampai sekarang. Kenapa? Saya melayani pertama di sebuah jemaat yang sangat sederhana. Gaji hanya 21 hari untuk makan habis. Tahu kan rasanya lapar 2 hari dan tetap melayani dan nggak ngasih tahu orang. Tapi lama-lama belajar nih daripada sakit emah terus. Udah deh, tanggal 22 pagi, tiap bulan, datang ke rumah orang Batak, ajak berdoa. Dia punya lapo, didoakan bisnisnya. Makan, Pak Pendeta. Lu nggak makan dohita, gitu. Nggak usah, makan ya sudah ikut makan. Siang kencim-cim jualan laksa, ikut makan, doakan, makan. Malam orang Jawa jual gudeg. Sampai sekarang nama saya dikenal pendeta paling rajin melawat. Yang dia nggak tahu melawatnya hanya tanggal 21 sampai tanggal 31. Karena Meyuchen lah, nggak ada duitnya gitu. Tapi itu pengalaman. Dan ketika gigi rusak, cabut. Nggak punya duit untuk ngebor. Satu lagi cabut. Untung di sana cuma 4 tahun 9 bulan. Kalau 8 tahun jadi apa kita gitu ya. Tapi pengalaman itu tidak lupa. Dan orang-orang yang menderita itu, anak pembantu rumah tangga yang nggak punya bapak, kita gaji segitu gede, berani ngambil duit. Terakhir ketemu asisten manajer di Indofood, saya sampai keajaiban Tuhan luar biasa. Tanpa penderitaan nggak bisa. Dan ketiga yang firman Tuhan ajarkan, terutama barikat ini ada, menyampaikan Injil, menjadi murid sejati bukan dengan kata-kata. Tidak cukup dengan kata-kata, tapi dengan cara kita menjalani hidup, gaya hidup. Apakah tetangga, saudara melihat, saya menderita, dia menderita, tapi caranya beda. Ada kuasa Tuhan dalam hidup dia. Bahwa kita akan kehilangan prestise, prestasi, pengakuan, bisa. Ya, bisa saja. Tapi kita selalu dapat pelukan Kristus.
Dan kalau Tuhan anggap kita cukup untuk terima berkat-berkat materi, Tuhan pasti berikan. Jangan khawatir pada waktunya. Nah, aplikasi kita gimana? Kita sekarang hidup dalam zaman masa penderitaan dan pilihan-pilihan yang banyak. Banyak orang tidak tahu konsekuensi akibat itu. Inilah kesempatan kita justru memperkenalkan Kristus ketika hidup jemaat seperti ini. Yang datang mungkin setengah dari biasa nanti ketika sudah normal lagi. Tapi kalau tetap live streaming, yang dengar 3 kali lipat. Ini saat untuk menjangkau. Jangan bilang, oh gereja online jadi susah. Nanti ketika onsite berkurang. Orang pada pindah ke JPCC, pindah-pindah ke IIS, dan lain-lain. Jangan khawatir. Dari mimbar ini yang penting bukan jumlah yang datang. Berapa yang dijangkau firman Tuhan. Dan ini akan bertambah. Itu pertama. Yang kedua, buat kita adalah, jangan takut menderita, karena penderitaan digunakan Tuhan juga untuk membentuk diri kita, mengubah pola pandang kita, pola perilaku kita, pola pengorbanan kita. Pilihan lain ada, jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tetapi, kalau demikian satu yang hilang, siapa yang jadi murid Tuhan? Semua punya kesamaan. Dari dulu sampai sekarang. Sering mengalami ketakjuban, keheranan karena kebaikan Tuhan. Kalau Anda ingin menerima lebih banyak kebaikan, berkat, mujizat, siapkan diri Anda. Dengan katakan, kalau Tuhan suruh saya menderita, saya tidak akan mundur. Karena di balik penderitaan ada kemenangan. Tuhan yang dimuliakan bukan kita. Amin. Mari kita ambil saat duduk bersama. Bapa, setiap kami punya penderitaan yang tidak bisa kami ungkapkan. Ada yang disebabkan oleh gaya hidup kami, kesalahan kami. Tapi kami bersyukur ketika kami boleh menderita karena Engkau. Ajarlah kami tidak lari ketika kami harus memikul salib-Mu. Sehingga orang lihat tidak ada kekuatan apapun yang bisa mematahkan kami ketika kami memegang tangan. Karena itu saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang kami cintai. Semua yang penting bagi kami. Gereja ini, hamba-hamba Tuhan.